Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 yang beranggotakan 1. Dian Kusumawati, 2. Wiwi Rahmawati, 3. Meirita Nurfadilah, 4. Fitri Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan manajemen risiko operasional bank syariah. Yang pertama, pengertian manajemen risiko operasional. Manajemen risiko operasional adalah risiko yang timbul akibat proses internal yang kurang tepat, kesalahan manusia, serta kegagalan sistem ataupun kegiatan eksternal yang berkaitan dengan operasional bank syariah. Dengan adanya manajemen risiko ini dapat menumbuhkan sistem operasi yang baik dan dapat dipercaya. Risiko ini menjadi titik utama sumber-sumber yang dapat berdampak buruk yang menjadikan muncul berbagai jenis risiko operasional yang menyebabkan kegagalan atau keberhasilan manajemen risiko operasional. Yang kedua, yaitu penyebab risiko operasional. Yang pertama, faktor internal. Contohnya, terdapat kesalahan pada pengiriman dokumen terhadap nasabah yang bukan haknya, kesalahan pada saat pembukaan rekening saat bertransaksi, keterlambatan menyesuaikan pada perubahan kebijakan. Yang kedua, faktor manusia. Faktor ini menjadi faktor utama yang menyebabkan kerugian dalam operasional bank. Kerugian ini dikarenakan tuntutan oleh para pekerja, pelanggaran yang terjadi di bidang keamanan dan kesehatan, serta tuntutan yang disebabkan oleh perlakuan diskriminasi. 3. Kegagalan sistem. Meningkatnya sistem teknologi dan informasi menjadi penyebab utama pada risiko operasional. Kegagalan ini menyebabkan rusaknya data bank yang disengaja maupun tidak disengaja. Selain itu, dapat menyebabkan kerugian yang ditanggung oleh bank. 4. Faktor eksternal. Risiko eksternal tetap harus dikelola walaupun kejadian ini terjadi di luar atau tidak memiliki kontrol yang baik. Risiko eksternal yang menyebabkan timbulnya risiko ini adalah berubahnya perundang-undangan yang bersifat mendadak dan tidak bisa diprediksi munculnya. Contohnya, pada perubahan perundang-undangan hak konsumen. Yang ketiga, macam-macam risiko operasional. Yang pertama, risiko spekulatif, yaitu keadaan yang sedang dihadapi oleh perusahaan yang dapat memberikan suatu keuntungan ataupun bisa juga memberikan suatu kerugian. Risiko ini biasa disebut juga dengan risiko bisnis, yang ketika seseorang telah menginvestasikan dana mereka pada suatu perusahaan, maka mereka akan menghadapi dua kemungkinan kejadian, yaitu kemungkinan yang pertama, investasinya memberikan keuntungan, atau bisa juga investasinya tersebut malah memberikan kerugian. Yang kedua, risiko murni. Risiko yang hanya berakibat memberikan kerugian ataupun tidak terjadi apa-apa dan tidak mungkin memberikan keuntungan. Sebagai contoh, misalnya suatu perusahaan tersebut mengalami kebakaran, maka perusahaan tersebut secara otomatis akan menderita kerugian. Risiko murni juga dapat dihindari, yaitu dengan cara asuransi. Maka, besar risiko yang akan mereka tanggung bisa diminimalisir. Itulah sebabnya mengapa risiko murni bisa dikenal dengan suatu istilah rasio yang dapat diasuransikan. Yang keempat, yaitu prinsip risiko operasional. BIS atau Bank for International Settlement telah membuat susunan rekomendasi terhadap prinsip-prinsip pada manajemen terhadap risiko operasional.
Berdasarkan prinsip-prinsip yang telah disusun tersebut, terciptalah 4 kategori prinsip oleh BIS atau Bank for International Settlement sebagai berikut. 1. Pengembangan ruang lingkup manajemen risiko yang sesuai atau appropriate. Yang kedua, manajemen risiko, identifikasi, asesmen, pemantauan, serta pengendalian risiko operasional. Yang ketiga, peranan otoritas dalam pengawasan bank atau role of supervisor. Yang keempat, peranan keterbukaan atau role of disclosure. Yang kelima, yaitu penerapan manajemen risiko operasional perbankan. Penerapan manajemen risiko operasional bagi koperasi yang beranggota yaitu UMKM yang tidak bisa mendapatkan penghasilan tetap disebabkan pada faktor pasar yang diterapkan metode yang beda. Anggota koperasi yang tidak bisa mendapatkan penghasilan tetap disebabkan pada faktor pasar bagaimana terjadi pada pengrajin di Kelurahan Cipacing. Sektor usaha kerajinan tangan yang bisa mendapatkan pemesanan jika pada acara tertentu, namun juga susah mendapat pemesanan dari konsumen kalau tidak ada acara atau event. Pemasaran mempunyai beberapa cara yang bisa dilakukan di daerah yang bisa dimasukkan ke dalam wisata. Memasuki produk-produk hasil dari kerajinan tangan kepada anggota koperasi oleh pameran dan penjualan produk dari hasil kerajinan tangan semua anggota koperasi dengan cara online. Yang keenam, yaitu pengendalian risiko operasional. Ada 4 tahap pengendalian risiko. A. Menghindarkan risiko atau risk avoidance. B. Menerima risiko atau risk acceptance. C. Mengalihkan risiko pada pihak lain atau risk transfer. D. Mitigasi risiko dengan melakukan kualitas kontrol. Pengendalian risiko operasional dilakukan dengan menghindarkan atau risk avoidance. Risk avoidance dilaksanakan untuk mencegah bank mengalami operasional yang tidak diterima atau mencegah melaksanakan kegiatan lain yang dapat menambah eksposur risiko operasional sebelumnya. Kegiatan ini bisa saja mengurangi kegiatan bisnis atau menghentikan bisnis sama sekali. Risk avoidance dipilih jika keuntungan suatu aktivitas bisnis tidak sesuai dengan eksposur risiko operasional. Yang ketujuh, yaitu mengukur risiko operasional. Hasil dari identifikasi risiko adalah menganalisis suatu risiko yang terkait seberapa besar kemungkinan risiko operasional diukur berdasar pada 2 faktor, yaitu inherent risk atau risiko yang melekat pada suatu aktivitas, dan risk control system, yaitu sistem pengendalian risiko. Penilaian terhadap risiko inherent berdasarkan pengamatan terhadap kejadian risiko operasional, terutama pada frekuensi dan dampak dari kejadian tersebut. Frekuensi merupakan seberapa sering suatu kejadian risiko operasional yang terjadi pada masa lalu dan estimasi tren frekuensi untuk masa depan. Untuk dampak, yaitu besar kerugian yang diderita ketika risiko operasional terjadi pada masa lalu, atau estimasi besar kerugian tersebut terjadi pada masa depan. Yang kedelapan, yaitu pengawasan risiko operasional. Sistem pengawasan adalah suatu tindakan pengujian atau pemeriksaan yang dilakukan tanpa diketahui
atau didasari oleh pihak yang diuji. Sistem pengawasan yaitu dapat dilakukan oleh pihak independen dan pihak internal bank. Bisa disimpulkan, hal ini juga sangat penting karena untuk mengurangi resiko operasional yang ada. Yang pertama, sesuai dengan struktur organisasi, peran komisariat bagi kantor cabang bank asing dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang. Yang kedua, penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yang sebelumnya dikenal dengan prinsip mengenal nasabah. Yang ketiga, kompleksitas usaha antara lain keragaman dalam jenis transaksi dan jaringan usaha. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.